Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 12 ayat 28. Demikian bunyinya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus berkata dalam bagian ini, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Saudara, kemarin hari Minggu kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta, ya. Saudara, satu hari raya penting dalam kehidupan iman kita. Nah, apa arti kata Pentakosta? Pentakosta sebenarnya dari kata dasarnya yang artinya hari yang ke-50, ya. Nah, saudara, apa artinya hari yang ke-50? Bagi orang Yahudi pada masa itu, pada masa Tuhan Yesus, mereka merayakan hari raya ke-50 adalah hari raya panen. Puncak dari hari raya panen itu pada hari yang ke-50. Sehingga orang Yahudi diwajibkan oleh perintah Taurat bahwa mereka harus datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah pada hari raya yang ke-50 ini, Pentakosta. Tapi pada hari itu juga Tuhan Yesus menggenapi janjinya, dia mengutus Roh Kudus turun ke atas para murid-murid, memenuhi mereka dan memberikan mereka kuasa untuk boleh memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa satu kemuliaan yang begitu besar terjadi pada hari raya Pentakosta. Roh Kudus turun dan melengkapi orang percaya, memberi kekuatan dan memberi kuasa sehingga orang-orang percaya bisa melakukan perintah Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk membawa kabar baik itu kepada dunia, membawa Injil, kabar tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan jelas ini adalah suatu tugas yang sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk bisa diterima oleh dunia ini. Karena dunia ini pada dasarnya menolak Tuhan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Kudus, ya, sehingga apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Orang yang tadinya menolak, hatinya bisa diinsafkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mau percaya. Nah, sudah kita melihat ketika Roh Kudus turun, maka Tuhan menggunakan Petrus untuk memberitakan Injil. Dan pada hari itu juga ada 3.000 orang yang percaya ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, saudara, ketika kabar baik itu diterima oleh orang-orang yang mendengarnya, maka Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah pun sudah datang. Ya, Injil yang diberitakan dengan kuasa Roh Kudus itu kemudian memberi dampak di dalam kehidupan manusia, mengubah hidup manusia, mengubah keadaan mereka dan mengubah hati mereka. Sehingga kerajaan Allah hadir dalam hidup mereka, hadir dalam hati mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jikalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, seperti juga dalam peristiwa dalam Matius 12 tadi, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan, yang sehingga membuat dia menjadi buta dan tuli. Ketika Tuhan mengusir setan itu dengan kuasa Roh Kudus, maka orang itu pun kemudian dipulihkan dan dia boleh melihat dan dia boleh berkata-kata. Nah, Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah pun sudah datang di dalam hidup orang itu. Saudara, Injil adalah kabar baik bagi manusia, ya. Injil bisa memberi dampak yang besar, ya, baik dalam kehidupan seseorang bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil di Efesus. Dalam Kisah Rasul 19 di sana dikatakan banyak orang yang menjadi percaya sehingga mereka membuang patung-patung sembahannya, ya. Dan sebagai dampaknya, ya, begitu luas sehingga mempengaruhi orang yang membuat patung-patung sembahan itu, ya. Dan mereka kemudian mengalami kerugian yang besar dan menjadi marah terhadap Paulus sehingga mereka mau menganiaya Paulus. Kita melihat bagaimana dampak dari Injil yang diberitakan dengan kuasa Allah mengubahkan kehidupan masyarakat yang tadinya belum percaya, menolak Tuhan, menyembah berhala, sekarang mereka sebagian besar mau percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika Injil sampai di benua Afrika, sampai di Papua dan bahkan di suku-suku lain yang belum mengenal Tuhan, suku-suku primitif, mereka semua ketika menerima Injil kabar baik itu oleh kuasa Roh Kudus diubahkan menjadi satu komunitas yang lebih baik yang mengasihi Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ketika dia berkata, ketika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah sudah datang. Ketika Allah diakui sebagai raja dalam hidup manusia dan nama Tuhan dimuliakan lewat karya umat Tuhan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah itu sudah datang. Kita bersyukur karena Roh Kudus sudah datang dan menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini dan kuasa untuk melakukan kehendak-Nya.
Nah, kiranya kita senantiasa mengimani kehadiran Roh Kudus dan bersandar pada kuasa Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan iman kita dan melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.